Karena radikalisasi itu is not gender neutral. Men and woman experience differently gitu. Jadi lelaki dan perempuan itu pengalaman menjadi radikalnya itu berbeda. Gitu. Kesalehan, wah lu nggak soleh nggak pakai kerudung, lu kurang begini. And that is the problem start when itu kan kemudian mulainya gitu mengeksploit. Karena kemudian yang lelaki itu menjadi seolah-olah punya otoritas mengatur tubuh perempuan gitu. Dan perempuan kemudian menjadi tidak cukup menjadi sosok yang baik kalau tidak mengikuti peraturan lelaki-lelaki yang dianggap kuat itu gitu. Halo Sobat Polgov, kembali lagi bersama saya Astrina, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Nah, kali ini Polgov Talks-nya sangat istimewa karena ini adalah edisi khusus yaitu tentang terorisme. Bintang tamunya juga sangat istimewa yaitu Mas Nur Huda Ismail. Nah, Mas Nur Huda itu banyak meneliti tentang terorisme, bahkan banyak juga karyanya yang dijadikan film. Bisa dicek di YouTube, ada salah satunya bernama Jihad Selfie. Nah, Mas Nur Huda juga sering kali diundang dalam event internasional sebagai pembicara tentang pengalamannya bagaimana sih kira-kira apa yang harus dilakukan negara saat teroris itu ingin tobat, jika itu kata yang pas ya mungkin kira-kira. Nah, ada 4 topik yang akan kita bahas dalam edisi spesial kali ini. Yang pertama itu adalah gender-based terrorism. Jadi kalau kalian ada yang punya pertanyaan, kok bisa sih perempuan jadi pengantin? Nah, pengantin itu apa sih dalam terorisme? Mungkin kalian bisa googling dulu sebelum nanti nonton videonya. Dan yang kedua adalah kalian juga pasti akan sering dengar tentang bagaimana sih orang-orang yang mencari identitasnya itu kemudian berakhir menjadi teroris. Itu juga akan kita bahas. Dan yang ketiga, kalian yang suka main Twitter, kalian yang suka menyebarkan info-info di WhatsApp grup terutama. Nah, ternyata teknologi informasi atau media sosial itu menjadi salah satu sarana baru dalam proses rekrutmen terorisme. Dan yang terakhir, tentunya kita akan membahas peran negara seperti apa. Oke. Segitu dulu mungkin pengantar dari saya, pasti kalian udah penasaran kira-kira edisi spesial kali ini obrolannya akan seperti apa. Ditunggu ya. Nur Huda Ismail, seorang pakar terorisme dan juga pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian. Pengalaman mengejutkan beliau saat mengetahui bahwa temannya sendiri terlibat dalam aksi bom Bali pada tahun 2002 menggugah Nur Huda Ismail untuk bergerak menjadi agen perubahan dalam melawan tindakan terorisme. Halo Mas Huda. Halo Ina. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan bicarakan tentang ada beberapa topik ya Mas ya tentang terorisme. Tapi yang pertama mungkin saya akan memulai dengan kata kuncinya gender. Ini agak flashback sedikit ke tahun 2018 ketika ada bom di gereja di Surabaya. Lalu kemudian banyak headline di berita-berita, judulnya tuh kira-kira pelaku terorismenya perempuan atau perempuan sebagai pengantin. Ya. Mengembalikan itu kan kita akan bicara tentang gender-based terrorism ya Mas ya. Ya. Nah, saya dapat bocoran yang sebenarnya bocorannya juga dari Mas Huda langsung dari ngobrol-ngobrol kita menyiapkan ini ya Mas ya, bahwa ada pemahaman yang salah tentang bagaimana kita memahami gender-based terrorism. Bisa dijelasin nggak sih Mas yang salah ya itu seperti apa? Kita ngomong gender itu seperti persis Ina sampaikan tadi, selalu ngomonginnya refernya itu kepada perempuan. Jadi kalau gender itu selalu perempuan. Padahal gender itu kan relasional, femininity sama masculinity gitu. Nah kebetulan PSI saya itu memang fokusnya tentang bagaimana melihat isu mobilisasi orang untuk terlibat di dalam aksi kekerasan itu dengan kacamata gender, atau seberapa besar sih pengaruh gender terutama maskulinitas dalam mendorong orang-orang Indonesia ini terlibat di dalam konflik di luar negeri. Karena fokus saya itu di namanya foreign fighters gitu di Afghanistan. Jadi narasumber saya itu saya wawancara orang-orang Afghanistan, Indonesia yang jihad di Afghanistan tahun 80-an, di Moro tahun 2000, akhir 98 2000, dan kemudian orang-orang Syria ini. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi,
headline-nya perempuan itu kan terjadi pergeseran sebetulnya. Kalau dulu itu di terorisme yang kita kaji itu kan selalu ada dua, yang namanya struktur dan nggak struktur. Kalau yang struktur itu ya JI itu Jamaah Islamiyah, ketahuan karirnya lama, harus ke pesantren tertentu, ikut konflik. Jadi CV-nya panjang banget itu, baru kemudian jadi teroris gitu. Artinya individu itu masuk ke JI, ke kelompok, collective action. Nah, individunya itu dibentuk oleh kelompoknya, dibikin lah gitu. Kemudian terlibat aksi teror. Nah, yang kedua ini yang namanya connective actions, yang dia itu hanya connect dengan idenya doang gitu. Nah, oleh karena itu keadaan ini difasilitasi dengan media sosial. Disitulah kemudian peran perempuan itu menjadi lebih mudah untuk terlibat. Kalau dulu kan harus hadir di pengajian-pengajian mereka, direkrutnya susah. Sekarang di tangan kita aja gitu. Nah, yang paling penting kalau ketika memaham kenapa gender menjadi penting itu adalah karena radikalisasi itu is not gender neutral. Men and woman experience differently gitu. Jadi lelaki dan perempuan itu pengalaman menjadi radikalnya itu berbeda. Narasinya yang mengenang hook keperasaan mereka berbeda. Ketika ada di dalam, setiap ada gerakan berbeda. Dan ketika meninggalkan gerakan pun juga faktor gendernya itu alasannya juga berbeda. Kalau misalnya di film saya yang pertama itu yang si jihad selfie itu, si Akbar umur 16 tahun dari Aceh yang saya temui di perbatasan, pengen gabung ke Syria karena teman-teman lakinya udah gabung ke sana karena bawa AK-47, wah keren AK-47 karena dia dari Aceh kan. Jadi ada relasi antara orang yang membawa senjata kemudian dihormati pada konteks masyarakat Aceh itu kemudian berpengaruh kepada dia tentang konsep ideal menjadi lelaki gitu. Kalau film yang selanjutnya si Dania, si King the Imam, perempuan umur 16 tahun dari Batam, yang bapaknya itu direktur di Batam juga, pengen berangkat itu karena pengen dekat ke bapaknya. Jadi alasan-alasan ini yang dieksploitasi. Atau misalnya film yang saya yang Sike yang pengantin itu kisah 3 perempuan mencari cinta di sosial media. Nah ini karena yang satu alasannya itu gabungnya kalau dulu maskulin, yang satu ini karena galau. Jomblo-jomblo kayak dirimu itu masih galau itu kamu. Jadi dia mbak-mbak di sini itu jomblo, ada duit, wifi-nya kenceng. Nah ngajinya itu ke Syekh Google ini dia. Jadi bukan ngaji beneran. Jadi dia nge-like sana, algoritma masuk ya. Jadilah kemudian dia menjadi seolah-olah imagine communities. Dia bagian dari proyek khilafah itu. Jadi memang makanya gender itu menjadi penting banget untuk dipahami. Oke, saya agak tersindir karena berarti ini kayak proses deradikalisasi saya ya? Karena saya masih jomblo dan masih mencari pemaknaan identitas. Tapi memang benar ya bahwa memang orang untuk terlibat di aksi terorisme itu kan semua orang selalu rata-rata lah ya, nggak semua itu selalu berpikir ini karena pengaruh ideologi. Nah, ideologilah yang menjadi pesona utama orang bergabung ke kelompok teror gitu. Padahal realita di lapangannya itu tidak begitu. Jadi yang terjadi itu mereka tuh punya namanya social relation issue, kegalauan, pencarian jati diri, existential crisisnya itu. Nah kemudian ketika ada permasalahan human relation, relasi dengan kelompoknya atau dengan dirinya, memahami itu tadi, kan kalau rata-rata relasi itu ada hubungannya. Jadi apakah karena dia itu karena gurunya, ataukah dia itu karena temannya, atau saudaranya, teteh, macam-macam itu, relasi itu, baru kemudian ketika masuk di kelompok, ideologi itu baru bekerja. Tapi pesona utamanya itu adalah the dying need to belong, to be accepted. That desire itu yang sebetulnya yang dimainkan oleh perekrut itu gitu. Oke, saya dapat 2 kata kunci tadi ya, pencarian identitas dan peran sosial media. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal itu, tapi saya mau ngajak kembali lagi tadi ke awal ya Mas ya. Kalau kita bicara tentang gender based terrorism, tadi kan ada perbedaan tentang bagaimana perempuan menangkap itu. Jadi femininitas yang kata perempuan sangat menjual dalam pemboman 2018 itu kan karena dalam femininitas orang beranggapannya konstruksinya adalah kita lemah, nggak mungkin kayaknya melakukan kekerasan yang kayak gitu. Lalu kemudian kalau laki-laki yang lekat dengan maskulinitasnya sangat mungkin untuk melakukan itu. Nah tapi kalau dilihat dari pelakunya, dari mereka yang jadi radicalized dalam konteks ini, ada pendekatan yang berbeda nggak sih Mas? Misalnya dari proses rekrutmen mereka, penanaman ideologi, lalu
pemahaman atas jihadnya. Beda nggak sih jihadnya perempuan dan jihadnya laki-laki? Karena kan itu mempengaruhi ini kan, Ya, tadi nah, pendekatannya. tapi sebenarnya poin yang paling penting tadi Ina udah sebutin dengan sangat bagus banget bahwa man is not inherently violence and woman is not inherently peaceful juga gitu. It's completely wrong to see karena menjadi keras ekspresi lelaki kemudian seolah-olah lembut ekspresi perempuan itu socially constructed gitu, itu dikonstruksikan. Nah kalau misalnya ukurannya fisik itu mungkin saya banyak kalah itu dengan pemen dari fisik itu yang perempuan menang American Ninja Warrior perempuan Ya. jagoan dari saya. Kalau ukurannya lebih kuat gitu, lebih pintar ya banyak perempuan lebih pintar gitu. Jadi gender is about relation, it's about construction. Nah yang biasanya kelompok kekerasan ini itu yang selalu diributkan itu adalah menjadikan tubuh itu menjadi atau politik of piety gitu, kesalehan. Wah lu nggak soleh nggak pakai kerudung, lu kurang begini. And that is the problem start when itu kan kemudian mulainya gitu mengeksploit karena kemudian yang lelaki itu menjadi seolah-olah punya otoritas mengatur tubuh perempuan gitu dan perempuan kemudian menjadi tidak cukup menjadi sosok yang baik kalau tidak mengikuti peraturan lelaki-lelaki yang dianggap kuat itu gitu. NTS sebetulnya yang dimainkan itu proses konstruksi yang bagaimana menjadi lelaki yang baik dan menjadi perempuan yang baik ini yang dimainkan oleh kelompok-kelompok ini narasinya misalnya gitu ya sekarang lelaki nggak cukup terlibat di dalam jihad maka perempuan harus ikut misalnya begitu seolah-olah yang mengatakan mana laki-laki masa harus perempuan gitu. Nah di riset saya yang lebih menarik itu gini kalau dulu itu kalau ada orang alumni Afgan nggak mau ikut terlibat jihad gitu misalnya di perang teroris gitu ya di aksi lah amaliyah mereka menyebutnya apa yang dilakukan kelompok ini adalah ngirim daster untuk orang dikirim tuh dasternya jadi lu itu cewek lu di rumah aja lo gitu Gitu. iya narasinya Santoso gitu di dalam videonya itu ketika melawan Densus kan dia ngomongin gitu ya udah kalau lu lelaki ayo kita ketemuan jadi narasi lelaki itu betul-betul create anxiety gitu di ISIS lebih kelihatan lagi gitu mereka menyebutnya dalam bahasa Arab gitu hadza ardhu rijal inilah dunianya para lelaki gitu atau mereka mengutip spesifik di dalam Al-Quran itu minal mu'minina rijalun gitu di antara orang-orang mukmin itu ada rijalnya ada lelakinya gitu masculinity itu kan dalam bahasa Arabnya itu ar-rujulah gitu kelelakian gitu itu yang tentu banyak faktor kenapa orang terlibat tetapi aspek ini yang seringkali dilupakan orang untuk dijelaskan gitu konstruksi menjadi being respected coba lihat misalnya narasi-narasi rekrutmennya aduh perempuan kita sudah dihina anak-anak dibantai kita harus melindungi itu kan bahasa lelaki banget gitu. Makanya kalau setelah misalnya peristiwa di Mako di polisi kantor polisi kemarin ada perempuan kan yang kemudian bawa pistol masuk ke sana itu di sosial media di chat antar mereka itu masuk perempuan aja mana lakinya gitu and that is yang sering tidak dilihat orang bahwa menjadi lelaki itu masculinity itu harmful karena dia harus mengikuti ekspektasi masyarakat terus-terusan gitu. Tadi menarik ya Mas ya yang nggak jihad nggak maskulin. Itu kan kira-kira price yang didapat oleh laki-laki ya. Kalau perempuan apa? Yang nggak jihad nggak apa? Loh, sebetulnya ya kalau itu bagus. Kalau di perempuan itu yang dikatakan bukan jihadnya berbeda. Misalnya mereka disebut jihad nikah. Gitu. Mereka menikah atau misalnya mencarikan istri baru buat suaminya. Itu di sosial medianya itu ada memang begitu. Jadi berebut-rebut untuk surfing gitu. Atau kemudian kemudian dilihat ini kan sebetulnya konstruksi yang bermasalah saya kira kan yang kita khawatirkan itu menjadi normalisasi cara berpikir seperti ini di masyarakat kita. Oke, ini kalau kita kan agak ini ya Mas ya kurang pas kalau kita membicarakan masalah tanpa mendiskusikan solusinya juga. Kalau dari pendekatan tadi gender ya, kira-kira strategi apa sih untuk penanganan terorisme ini? Kalau dari pengalamannya Mas Huda? Nah, kalau saya seperti tadi kan di awal karena saya kan sebutkan tadi ada permasalahan eksploitasi konstruksi maskulinnya. Saya hanya ngomong dari konstruksi maskulin yang maskulin itu harus tough, harus dia harus menunjukkan
Biar fokus pada kekerasan itu, manliness lah kira-kira begitu yang dikonstruksikan. Dan itu kan socially constructed dan biasanya karena sosialisasi sejak dini gitu. Jadi kalau saya sosiali paling sederhana itu peran bapak kepada anak itu penting. Di dalam Al-Quran itu disebutkan dialog antara bapak dan anak itu hampir 14 kali sebagai seorang Islam. Nah nantinya kemudian sebetulnya kalau saya kan lebih penyelesaiannya itu terorisme itu kan salah satu dampak dari toxic relation aja kan. Tapi akarnya itu sebetulnya dari toxic gender relation ini gitu. Kalau saya melihatnya. Nanti kalau ini sudah dibenerin ya ke arah-arah yang lain itu saya kira akan lebih mudah dibenarkan gitu. Kalau saya selalu begitu. Saya mulai dari rumah gitu. Yang paling sederhana, bapak itu harus lebih dekat kepada anaknya dan lebih menghormati istrinya, nggak hanya patriarki banget. Apalagi wah kita harus begini, lelaki harus semuanya benar gitu. Nah, karena kemudian kalau sebetulnya pendekatan yang kayak begini ini kan pendekatan yang patriarkis itu kan sebetulnya pendekatan yang meniadakan atau tidak meniadakan proses dialog antara konstruksi feminin dan maskulin itu kan hilang. Sejak awal kita mendesain pencegahan, kemudian kuratif, itu faktor gender itu penting, dinamika itu gitu. Sama juga di dalam kasus di terorisme juga begitu. Suaminya sudah NKRI gitu ya. Tetapi istrinya bilang, "Pak, kalau NKRI cerai kita." Ada itu, dan itu banyak perempuan yang justru lebih kenceng gitu. Karena perempuan itu tidak pakai, jarang kalau dimasuk di kelompok ini. Tadi kan Ina nanya, masuk di kelompok ini itu bukan karena kognitif, tadi karena emosi. Nek wes seneng nek jatuh cinta itu mbok piye wae kan ya gitu tuh. Karena kulino gimana, intensitas itu penting perempuan itu. Walaupun itu seringkali bertabrakan dengan apa yang dipercaya suaminya. Nah itu mereka, makanya kan mereka itu kadang merasa bahwa inilah aku sudah nyaman di khilafah. Suaminya itu kemudian itu mau kembali ke NKRI lagi, istrinya itu banyak yang nggak mau. Itu yang terjadi realitasnya. Dan justru sekali banyak juga yang perempuan-perempuan itu yang menguatkan, oke ini jihad, ini panggilan, mari kita teruskan. Begitu. Makanya kalau intervensinya itu hanya pencegahannya, kalau istilah kamu tadi deradikalisasi, kalau aku kan ke integrasi sosial gitu ya, ini deradikalisasinya hanya pada bapaknya saja tetapi tidak pada istrinya dan ke anaknya, ya kurang maksimal kira-kira begitu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan secara cepat bagaimana kita memahami terorisme dari perspektif gender, sebenarnya approach-nya dari awal itu sudah beda, bahwa karena kemudian bagaimana perempuan dan laki-laki mendefinisikan terorisme itu juga beda, bagaimana mereka memahami perjuangan dalam jihad itu juga berbeda, dan dialog, sekali lagi ya, dialognya kemudian bagaimana itu sampai di perempuan dan sampai di laki-laki pada akhirnya juga harus berbeda ya, nggak satu arah. Proses dekonstruksi ide tentang apa itu jihad itu tidak hanya melalui bapak, tapi ibunya kira-kira juga harus didekati. Dalam manusia itu kan pengen dibetulin untuk diterima, diakui. Nah ketika mereka tidak diakui di kelompok mainstream, maka dia mencarinya di kelompok non mainstream sampai itu prosesnya ketemu. Ada kelompok yang mempunyai imajinasinya itu melewati negara bangsa, yaitu kelompok-kelompok yang disebut JI dan JID ini. Meskipun mereka tinggalnya di Indonesia, tetapi imajinasinya lain. Dia tidak pengen negaranya seperti negara Pancasila seperti ini gitu.